sebelum tidur buka saya YouTube, terus kemudian tanpa sengaja saya lihat salah satu channel apologet dari Amerika lah, yang sangat terkenal. Saya rasa viewers sudah tahu ya, sering orang Arab yang tinggal di Amerika ini sangat fasih. Tapi dia juga sendiri bilang, dalam pertanyaan omongan saya, tadi cek sendiri referensi yang diberikan. Terus saya pelajari juga referensi yang diberikan. Ternyata memang terus terang, selama saya jadi muslim, jujur, saya tidak pernah dengar ada ustadz, ulama, ataupun pada saat kita sholat Jumat yang menceritakan tentang Isa Al-Masih. Justru saya tahu melalui apologet Amerika itu, dia bukakan semua referensinya di ayat-ayat Al-Quran. Ternyata memang bahwa ternyata banyak sekali tentang Isa Al-Masih. Seperti itu. Saya kan kaget. Nah, kita selama saya hidup, akhir besar sebagai muslim tidak pernah saya dengar Isa Al-Masih. Yang saya tahu cuma dia bisa bikin burung, bikin orang mati, dan lain sebagainya. Tapi di Quran lebih banyak detailnya. Saya tidak mau menyinggung, tapi mungkin bagi para muslim yang menangkap, ya silakan kaji sendiri. Ya, itu begitu banyak kisah-kisah tentang Isa Al-Masih di Al-Quran. Bahwa dia adalah kalimatullah. Kalimatullah itu juga ada di situ. Bahwa dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu semua ada. Itu dijelaskan siapa itu Isa Al-Masih. Dari situ mulailah timbul keraguan saya. Shalom teman-teman yang terkasih dimanapun kita berada. Ya, kita kembali lagi menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari seorang murtadin. Nah, murtadin ini adalah orang yang sangat taat dengan ajaran agama sebelumnya. Bahkan semua kewajiban dalam ajaran agama sebelumnya dia setia untuk melakukannya. Tetapi kemudian kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya sehingga beliau mengambil satu keputusan yang luar biasa untuk meninggalkan keyakinan lama dan percaya kepada Yesus Kristus. Murtadin ini berawal ketika dia mendengarkan penjelasan dari apologet Kristen dan dia merasa kaget bahwa ternyata di Quran banyak menjelaskan tentang Isa Al-Masih, bahwa Isa Al-Masih adalah kalimatullah, Isa Al-Masih yang terkemuka di dunia dan akhirat. Akhirnya mulai dari situ dia mengalami satu keraguan dalam hidupnya dan kemudian dia mempelajari. Disitulah dia mengambil satu komitmen, keputusan dalam hidupnya untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama saksikan kesaksian selengkapnya dari seorang murtadin ini. Kiranya melalui kesaksiannya boleh memberkati kita dan kita juga semakin dikuatkan untuk terus mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Bani Birowo. Saya lahir besar itu di Jakarta. Dari kecil besar sampai menjelang tua sekarang ini, saya di Jakarta terus. Saya terlahir dari keluarga muslim semua. Tidak ada satupun saudara kandung, sepupu, ponakan yang bukan Islam lah, kasar seperti itu. Semua kita dari keluarga muslim seperti itu. Semuanya. Masa kecil saya terlahir dari keluarga sebenarnya keluarga yang cukup harmonis lah. Tidak ada masalah antara orang tua saya, juga dengan hubungan dengan adik kakak saya, itu semua baik-baik saja, keluarga harmonis lah. Ya puji Tuhan seperti itu. Dan saya juga ditanamkan untuk beribadah sampai pernah waktu kecil manggil guru ngaji lah ke rumah seperti itu. Dan setiap bulan puasa biasanya saya ingat waktu masih kecil itu, selesai sahur saya pergi ke Langgar bertemu sama teman-teman, habis itu kita jalan-jalan lah waktu itu sampai jam 6 waktu masih kecil ya. Kebetulan sekarang juga pas bulan puasa ya, saya ingat bulan puasa seperti itu kebiasaan kita. Terus juga menjelang buka puasa lari ke Langgar, kita cari bukaan yang gratisan, maklumnya masih anak-anak itu ya, seperti itu. Biasanya sih kita waktu itu memang hampir sering nggak tidur tuh kalau habis taraweh menjelang sahur. Ya nggak setiap hari tapi sering nggak tidurnya. Yang namanya waktu itu kita, terutama kalau dikasih libur sekolah waktu masih kecil itu, biasanya habis taraweh kita nongkrong bareng, ngumpul sama anak-anak lain, anak kampung lah ya, jalan-jalan, terus paling nunggu sebentar sahur, baru habis sahur baru tertidur gitu. Terus kemudian
saya beranjaklah sekolah sampai SD, SMP, SMA, dan kuliah. Semuanya itu di Jakarta. Saya juga menjalankan apa yang diperintahkan dalam iman saya dahulu, termasuk kewajiban sholat, terus puasa, dan lain sebagainya. Hanya satu yang saya tidak atau belum saya lakukan, yaitu melakukan ritual ibadah haji. Itu belum, karena kan menyangkut biaya yang sangat tinggi. Kebetulan juga saya pada saat waktu kecil itu saya hobi musik, saya suka main gitar, main band-bandan lah, seperti itu. Sampai kuliah juga saya lebih banyak latihan bandnya daripada belajarnya. Kadang-kadang saya mau latihan band, bilangnya mau belajar bersama pelatihan band. Tapi seiring dengan waktu, lama-lama saya nyadari bahwa bakat saya kurang lah ternyata untuk main musik. Akhirnya saya stop, sehingga sekarang saya udah nggak fokus di musik lagi. Saya fokus di yang lainnya, di pekerjaan itu. Kemudian saya kuliah, ambil jurusan elektro. Jurusan elektro di salah satu universitas swasta lah di Jakarta. Setelah itu juga saya juga bekerja di beberapa perusahaan-perusahaan asing lah, perusahaan Eropa mayoritas yang bergerak di bidang listrik. Pada saat saya masih di agama sebelah, itu saya paling memegang teguh iman saya. Artinya gini, ya waktu itu saya masa-masa remaja juga masa-masa untuk mencari jodoh ya. Dimana itu pada saat itu saya punya prinsip secantik-cantiknya wanita, kalau bukan muslim, saya nggak ada minat untuk tertarik. Sama sekali enggak. Saya pegang teguh terus itu, iman saya itu. Karena saya tetap berpegang landasan seperti itu, dan bahkan saya punya prinsip, saya mendingan mati ditabrak mobil lah, ketimbang pindah agama jadi Kristen. Saya seperti itu waktu itu. Karena ya seperti halnya kita kaum muslim itu kan sudah didoktrin dari kecil bahwa kita adalah agama yang terakhir dan penyempurna. Saya juga waktu itu suka bingung sama orang Kristen. Ibarat kata kayak undang-undang ya, agama kayak undang-undang. Ini ada undang-undang yang baru, kenapa mereka masih pakai undang-undang yang lama? Mereka kan ngaco gitu. Saya pikir seperti itu dulu lah pada masa perjalanan hidup saya itu. Terus kemudian dalam dunia kerja pun saya juga jujur aja, saya paling males kalau punya atasan yang non muslim. Memang dalam kehidupan hari-hari kita tetap harus toleransi, tapi dalam hal-hal tertentu tetap ada batasnya lah. Artinya kita harus tetap milih pemimpin yang muslim. Nah, kalau itu kita males lah, nggak boleh, haram seperti itu. Itu yang prinsip yang saya tanamkan di dalam kehidupan saya. Di dalam keluarga pun saya juga waktu itu uh, mengambil jurusan teknik hanya karena ya orang tua saya menganggap bahwa saya tidak sanggup kuliah teknik, tapi ya saya nekat aja, meskipun ternyata sulit ya jurusan teknikannya, banyak matematika, fisika seperti itu. Tapi sehingga akhirnya ya saya puji Tuhan lulus juga seperti itu. Terus kemudian waktu berjalan sampai waktu itu saya sebenarnya agak-agak ini ya, dalam kecil-kecil saya diharuskan mempercayai sesuatu di mana saya tidak ngerti artinya. Kita hanya tahu dari apa kata guru agama kita, ya pokoknya manut aja lah, ikuti ya. Saya tetap ikuti lah. Namanya iman ya, akidah itu harus kita pegang teguh sampai akhir hayat. Itu yang saya pegang. Dan saya sama sekali tidak bercita-cita sedikit pun untuk menjadi seorang Kristen. Amit-amit lah, seperti itu dalam kehidupan saya. Pokoknya ya saya tetap berpegang teguh. Waktu berjalan waktu, sedikit-sedikit pertanyaan, mulai ada artinya gini. Kadang-kadang saya suka bingung, misalkan gini, saya bukan yang menghina atau menyindir, pertanyaan dalam hati saya saja. Misalkan dibilang rambut adalah mahkota wanita. Cuman kalau memang itu rambut mahkota wanita, kenapa harus ditutupi? Seperti itu kan. Terus kemudian ditanyakan juga, oh itu untuk menutupi aurat. Saya juga bertanya, apakah mulut, hidung, kuping itu aurat? Kalau saya sih bukan, tapi ya enggak lah. Itu hanya pertanyaan dalam hati aja sih. Seperti itu. Tapi saya tetap ya telananya sebagai kepercayaan iman saya, karena dimanapun akidah tetap harus kita pegang teguh. Gitu. Waktu berjalan, makin kemari ya tiba-tiba ya mungkin ya sekitar tahun 2000
2016. Nah jujur aja saya waktu itu sebenarnya aktif di dunia relawan. Waktu itu zamannya Pilgub DKI lah, zamannya Ahok. Nah di situ kan timbul tuh Islam-Islam yang kaum cingkrang seperti itu, di mana banyak juga kawan-kawan kita, saya yang muslim pun juga sebenarnya tidak menyukai mereka, karena belakangan ini jujur aja semenjak tahun 2000-an kalau kita perhatikan itu aliran Islam ya garis keras itu mulai kelihatan ya, di mana gerombolan-gerombolan kayak FPI, terus Darut Tauhid dan lain sebagainya mulai muncul, di mana mereka sangat sangat keras lah mengusik itu rasa persatuan dan toleransi yang ada selama ini. Dan saya pun juga waktu itu juga masih muslim juga merasa terganggu dengan kehadiran mereka, termasuk mereka kadang suka sweeping restoran lah di bulan puasa, melakukan seolah-olah hukum milik mereka seperti itu. Terus kemudian tragedi 911, itu saya kaget juga itu, seperti itu kan, jihadis itu. Terus kemudian juga bom Bali dan sebagainya. Terus kayak peristiwa di Sarina, kan ada juga tuh yang di Starbucks tuh. Banyak yang kekerasan itu makin membuat pertanyaan-pertanyaan besar dalam hati saya ya. Dalam hati saya, ini kenapa kok begini gitu loh. Kan saya sebagai muslim, ya malu lah. Artinya kok Islam mereka rusak seperti itu. Kita sebagai muslim coba meredam bahwa itu mereka adalah, ya mereka kurang dalam agamanya lah dan sebagainya. Kebetulan itu terjadi dari tahun 2016 sampai akhirnya masanya ya saya coba tahun kalau nggak salah pas COVID ya. Oke, begitu COVID itu kan saya suka hobi nonton, karena nggak ada kerjaan ya sebelum tidur bukalah saya YouTube, terus kemudian tanpa sengaja saya lihat salah satu channel apologet dari Amerika lah yang sangat terkenal. Saya rasa viewers sudah pada tahu ya, siapa yang orang Arab yang tinggal di Amerika ini sangat pasti. Tapi dia juga sendiri bilang, jangan percaya omongan saya, tapi cek sendiri referensi yang dia berikan. Terus saya pelajari juga referensi yang dia berikan. Ternyata memang terus terang, selama saya jadi muslim, jujur, saya tidak pernah dengar ada ustadz, ulama, ataupun pada saat kita sholat Jumat yang menceritakan tentang Isa Al-Masih. Justru saya tahu melalui apologet Amerika itu, dia bukakan semua referensinya di ayat-ayat Al-Quran. Ternyata memang bahwa ternyata banyak sekali tentang Isa Al-Masih seperti itu. Ya, saya kan kaget. Nah, kita nggak pernah, selama saya hidup lahir besar sebagai muslim, tidak pernah saya dengar Isa Al-Masih. Yang saya tahu cuma dia bisa bikin burung, ini karena mati dan lain sebagainya. Tapi di Quran lebih banyak detailnya. Saya tidak mau menyinggung, tapi mungkin bagi para muslim yang mendengarkan ya silakan kaji sendiri. Ya, itu begitu banyak kok kisah-kisah tentang Isa Al-Masih di Al-Quran. Ya, bahwa dia adalah kalimatullah, rahmatullah itu juga ada di situ. Bahwa dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu semua ada. Itu dijelaskan siapa itu Isa Al-Masih. Dari situ mulailah timbul keraguan saya. Nah, ini terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin dong ada dua Tuhan. Kalau yang main terkemuka di dunia mungkin ada banyak ya. Tokoh-tokoh politik, bintang film, pemusik, kan banyak terkemuka. Tapi kalau yang terkemuka di akhirat ya pasti cuma satu. Nah, mungkin ada dua. Kalau ada dua namanya menyebutkan Tuhan gitu. Dari situ saya mulai berpikir. Terus kemudian saya jujur memang tertarik dengan Jesus Wisdom atau Jesus Word, artinya perkataan-perkataan Yesus yang ada di Alkitab. Saya waktu itu belum punya Alkitab, cuman ya saya coba searching dari Google aja lah. Saya tulis Jesus Word atau apa, itu akan muncul lah. Itu dalam Alkitab itu. Terus kemudian, ya terus saya posting lah di Facebook. Nah, di antara teman-teman saya yang Kristen, itu mulai heran. Kok saya waktu itu sering posting Alkitab apa perkataan Yesus, tapi saya tidak tuliskan nama ayatnya gitu. Saya tulis gitu aja. Kalau yang Islam kan pasti nggak tahu, tapi yang Kristen tahu. Nah, mereka mulai ada satu dua japri ke saya lah, mempertanyakan saya. Terus kemudian, nah ini saya jujur aja
ada salah satu teman saya relawan, cuman sekarang juga udah dipanggil Tuhan lah. Namanya Pak Daniel Tirtayasa. Pak Rusli kenal, Pak, itu sempat kenal Pak Daniel Tirtayasa. Nah, Pak Daniel Tirtayasa, kita panggil Tirta. Itu dia dapet saya. Dia nanya, gue lihat kok yang belakangnya udah agak aneh. Dia bilang, kenapa aku main gini. Iya, saya bilang, ya saya udah, terus terang saya udah mulai mencari satu kebenaran, bahwa satu iman tuh sebenarnya harus dibuktikan dengan satu kebenaran. Gitu. Tidak bisa juga kita asal beriman tanpa kita tidak mengetahui kebenaran itu dari mana. Dan saya suka dari kekristenan, kebenaran itu harus diuji. Seperti itu. Jangan, jadi ujilah sesuatu sebagai suatu kebenaran. Kalau itu sudah teruji, baru itu kita imani. Itu yang saya suka dari kekristenan. Itu nanti saya ceritakan lebih lanjut lah. Terus kemudian, saya ketemu dengan almarhum Tirta, sahabat saya di dunia relawan. Dia salah seorang cucu kiai di Banten lah. Dia juga sama mutadin, cuma dia duluan. Saya banyak dibimbing sama kita diskusi lah kita tentang kekristenan seperti itu. Terus kemudian ada juga salah satu penyanyi senior yang memperhatikan saya, dia minta waktu ketemu, ngomong-ngobrol, akhirnya saya dikasih lah nyanyi sinar wanita lah. Saya nggak mau sebutin namanya, belum ngomong soalnya takut nanti orangnya marah. Ya, saya dikasih lah Alkitab. Ya, ini sekarang sering pelayanan di Bali. Cuman untuk clue-nya ya, itu dulu pernah dapat penghargaan di World Pop International Festival di Budokan tahun 79 atau 77 nyanyi lagunya dulu yang berjudul Rencana. Dia sekarang ini wanita ibu-ibu, sekarang jadi ibu-ibu tentunya, aktif di dunia pelayanan di Bali. Saya sering diajak juga sama Mbak ini di Jakarta untuk pelayanan ke sana kemari. Dia ngasih saya Alkitab. Disitulah. Nah, pada saat saya baca Alkitab, jujur, saya kaget. Asli saya kaget. Kenapa saya kaget? Saya tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa ada satu buku yang membuat secara rinci itu silsilah dari Adam, Nuh, Abraham, Musa, dan seterusnya hingga ke Yesus. Itu rinci semua. Saya jujur kaget. Seperti itu. Ternyata ada ya. Kok bisa gitu. Saya juga nggak ngerti ya. Kok bisa seperti itu. Saya asik lah baca Alkitab. Pergumulan saya terus kemudian makinlah hebat. Tapi terus terang, saya juga nggak berani begitu saja terima Kristen. Padahal ini sebenarnya saya sedikit flashback. Itu juga aneh sebelumnya. Tahun 2019, padahal saya udah diajak teman hadir ke acara Natal. Acara Natal, saya ajak teman saya Muslim, cewek yang Muslimah, di mobil saya putar lagu Natal. Ditegur, awas lo muter lagu lo jadi Kristen nanti. Saya bilang, enggak lah, amit-amit menjadi Kristen. Katanya pada tahun 2020 saya dijamah oleh Tuhan dengan kesaksian saya ini. Ceritanya. Terus kemudian, saya baca Alkitab, terus saya terus terang, ini juga untuk para Muslim yang mungkin dalam pergumulan ya. Kalau Anda tidak yakin, coba aja tantang. Tuhan mana yang akan muncul? Dan Tuhan mana yang akan berikan petunjuk? Itu yang saya alami. Saya tantang waktu itu. Saya nggak bilang Tuhan mana, saya hanya bilang, saya taruh Al-Quran, saya taruh Alkitab. Saya nggak bilang Allah, saya nggak bilang Yesus. Saya hanya cukup bilang Tuhan. Tuhan berikan saya petunjuk, mana yang saya harus ikuti di antara dua kitabmu ini. Saya nggak tahu dua kitab ini, mana yang harus saya tunjukin. Sehari, 2 hari, 3 hari, tidak ada petunjuk sama sekali. Nggak ada, saya pikir. Saya mulai ragu nih, apa Tuhan nggak ada ya? Kayak ini gitu ya. Setelah saya baca Alkitab, saya mulai perjanjian baru. Perjanjian baru, sampailah dari perjanjian baru saya mulai perjanjian lama. Karena saya ingin tahu pribadi Yesus dulu. Karena itu baca perjanjian baru dulu, agar saya mengenal pribadi dan karakter dan siapa itu Yesus Kristus. Saya baca, sampai halaman 27, ke halaman 30, itu halaman 28-29 itu kan satu lembar. 28-29 itu tiba-tiba kok hilang gitu, nggak ada, sama sekali nggak ada. Sampai itu Alkitab, kertasnya saya pikir kan karena masih baru, cetakan masih baru, barang baru, mungkin lengket. Saya suka lengket. Saya pakai lidah juga, saya kira ambil dalam robek gitu. Dalam robek, tapi kalau saya tulisin masih robek. Saya pikir ini cacat produksi. Saya telepon ke Mbak itu, ke teman saya, sahabat saya gitu. Mbak, ini nggak ada nih halaman sekiannya. Masa sih? Ya mungkin cacat produksi. Terus dia bilang, ya udah, nanti saya kasih yang barunya. Begitu tutup itu, ya saya baca aja lah halaman 28-29 nanti.
Saya bukan santai loh, santai biasa aja biasa, belok gitu. Lah kok 28-nya ada, 29-nya ada. Saya sampai bingung loh. Lah, ternyata inilah petunjuk Tuhan. Dari situ ya udah saya ambil keputusan saat itu juga, berarti Tuhan memberi petunjuk ke Alkitab. Jadi saya ikuti Alkitab, terus kemudian udah saya banyak dibimbing juga oleh teman saya Pak Daniel itu, dan juga ada salah satu yang udah almarhum artis senior ya, penyanyi Nindi Lau atau Nindi Elis kalau kita kenal dulu. Dia juga sering saya diskusi sama Nindi itu. Itu Kristen saya masih banyak belajar ya. Belajar. Nah, terus kemudian ada juga nih itu tapi sih nanti ya, setelah itu saya dibaptis, saya terima Yesus. Tapi memang jujur ya setelah terima Yesus tadi, begitu saya diangkat dari air, seperti apa ya dari atas, seperti ada lampu sorot gitulah, yang terang yang menyinari kepala saya gitu loh. Seperti pokoknya beda lah. Terus gitu banget. Dan anehnya begitu pasti, ya tuh saya bisa nangis pada saat itu, saya langsung nangis. Saya meluk sahabat saya, almarhum Tirta. Gitu loh. Saya sebenarnya kalau kesaksian saya sendiri, saya kadang-kadang kenapa saya berhenti, saya nahan, karena saya takut nangis. Nah, terus itu udah saya peluk, saya nangis di situ. Artinya bahwa ada sesuatu hal yang sangat apa ya, dalam saat merasakan secara imajiner ya, seperti lepas dari satu rantai, satu ikatan atau satu belenggu lah, terputus dan saya sekarang udah bebas. Bahwa ternyata benar bahwa di Alkitab kan memang dibilang bila kau temukan kebenaran, maka kebenaran itu membebaskan kamu. Itu yang saya rasakan, itu benar. Itu ya udah saya terima Yesus, saya dibaptis. Benar-benar saya merasakan bahwa inilah saya sudah hidup yang baru, bahwa yang lama sudah saya tinggalkan. Saya merasa hidup dari yang gelap menjadi terang. Dan saya sekarang juga benar-benar kasarannya mau mati kapanpun saya tidak takut saat itu. Karena kebanyakan kita dalam zaman kemarin ini, hampir semua orang pasti kalau ditanya masuk surga atau neraka, mereka pasti nggak berani jawab, pasti insya Allah, dan mereka takut akan kematian. Siapapun itu, mereka pasti akan takut kematian karena tidak ada jaminan keselamatan. Ya sama sebelum saya itu. Ini saya tidak. Saya sekarang kapanpun saya siap, dan bahkan mungkin bahwa kematian adalah sesuatu yang terbaik bagi kita bila memang kita dapat bertemu Tuhan Yesus dan duduk bersamanya di tata kerajaan surga. Terus kemudian ya oke. Nah, setelah itu ada kawan sahabat lama saya di kuliah dulu, Pak Daniel Tauluk namanya. Dia juga perhatiin saya, ada kontak saya, dia juga kaget kenapa saya bisa pindah. Ya udah. Dia banyak ini saya, banyak pelayanan baru sih juga kenal dengan Pak Daniel Tauluk. Kebetulan dua Daniel nih, satu Daniel Ritayasa, kedua Daniel Tauluk. Cuman Daniel Ritayasa udah almarhum karena gangguan ginjal. Dan ini yang terus bersama saya sampai 45 tahun kalau saya bersama Pak Daniel pelayanan di sini, 2 kali di Bali, sampai akhirnya Pak Daniel kembali lagi ke Bandung. Kemudian yang saya suka dalam kekristenan itu ini sebenarnya, yang sangat membedakan bahwa dalam kekristenan Tuhan membentuk manusianya, tidak menutupi objeknya, agar kita menjadi dewasa rohani. Dalam artian ini seperti apa? Misalkan wanita nggak perlu ditutupin, makanan nggak perlu ditutupin, tapi kitanya yang diproses. Apabila kita sudah diproses, otomatis kita sudah tak akan tahu kok mana yang akan jadi kehendak Tuhan, mana yang bukan. Itu otomatis, jadi nggak perlu lagi itu halal atau haram. Yang penting Allah sudah Tuhan sudah bilang bahwa kalau ingin melakukan sesuatu, itu satu bermanfaat atau tidak, mengganggu orang lain atau tidak, merusak orang lain, merusak diri kita atau tidak. Ini itu aja intinya. Kalau merusak itu udah jangan kamu lakukan. Makanya tidak ada larangan, tapi kita disuruh untuk kehendak bebas untuk menjadi dewasa secara rohani. Seperti itu yang saya suka dalam kekristenan. Benar-benar bahwa saya merasa bahwa dalam kekristenan ini saya benar-benar diproses dan dididik untuk menjadi dewasa dan secara rohani. Cuma memang ada resiko bahwa saat saya menerima Yesus dan pindah agama Kristen, memang keluarga saya itu sempat kecewa lah,
kebetulan juga keluarga saya termasuk dari golongan Islam yang toleransi tinggi lah. Artinya nggak sampai diusir, diancam, diputus hubungan sih enggak. Cuman ya mereka sangat sedih, ya menyesali apa yang saya sudah putuskan gitu loh. Tapi mau apa lagi, itu udah keputusanmu. Tapi yang saya sangat terasa juga di kalangan pergaulan, yang tadinya misalkan pergaulan SMA yang tadinya dekat, sering diajak aja, sekarang saya merasa bahwa ya saya ditinggalin oleh mereka. Tidak dimusuhi, tapi ya ditinggalin aja lah, seperti itu. Itu yang saya rasakan sih di dalam pergaulan. Wah dulu yang sahabat, dulu dekat, ada juga seorang sahabat saya perempuan, begitu saya tahu jadi Kristen, malah sekarang ngeblok Facebook saya lah. udah menjauh lah, seperti itu. Memang itu resiko lah, bahwa kita akan kehilangan teman-teman dekat. Bukan cuma teman dekat juga. Kadang-kadang saya juga saat ini malah merasa, kadang jujur saya merasa mau putus asa. Karena kok terima Yesus bukan yang mudah, malah sulit. Malah sulit dalam artian begini, semua apa yang saya dapat itu udah habis terus. Mobil, uang, semua minus. Habis, sampai jujur aja, ini hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya pikirkan. Bagaimana mungkin saya seorang yang kasarannya insinyur elektro, terus punya tim sales, terus kerja di perusahaan-perusahaan multinasional yang besar, perusahaan multinasional besar yang di bidang kelistrikan lah, termasuk di bidang lampu, asal Belanda itu saya pernah kerja di situ. Tiba-tiba pada saat ini sekarang, saya harus jadi sopir online. Wah itu benar batin saya nangis sebenarnya. Nangis artinya kok bisa ya? Saya yang tadinya begini harus menjadi driver online, di mana dulu kasarannya kita suka menegur satpam, marahin satpam, sekarang malah terbalik, kita diusir-usir satpam. Ya, jadi seakan-akan jadi merasa terhina gitu. Tapi saya ambil pikiran, ya mungkin Tuhan sedang memproses saya bahwa kamu harus bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang kecil gitu. Ya Tuhan mungkin mendidik saya seperti itu, meskipun jujur ya saya jujur amat sangat kesulitan dengan kondisi seperti ini. Saya masih berharap semoga Tuhan nanti akan bisa angkat dan pulihkan saya kembali. Saya tidak ingin menjadi kaya, tapi kondisi normal sehingga saya tidak ada beban lagi dan saya ingin bebas melayani Tuhan kesana kemari. Saya tidak ingin menjadi orang kaya, tapi dengan uang yang ada dan mencukupi, sisanya yang akan saya pakai untuk melayani Tuhan hingga usia saya nanti selesai. Gitu. Untuk mujizat memang jujur Tuhan kita tuh benar-benar Tuhan yang sangat luar biasa mujizatnya. Pertama, ini juga aneh nih. Saya pernah begitu, ya mungkin sekitar sebulan terima Yesus, saya tidak pernah mengalami gangguan roh lah seperti itu. Nah tiba-tiba itu di suatu malam, jam 3 pagi, tiba-tiba saya dengar suara perempuan. Kamar saya di atas. Itu suara perempuan di bawah, kok kayak nangis. Tapi nangisnya bukan nangis kayak anak kecil, nangis kayak orang kerasukan, gimana sih nangisnya seperti itulah. Saya pikir itu bukan suara pembantu saya. Saya yakin itu bukan. Dan itu jelas loh. Ya masih ada rasa takut juga waktu itu. Tapi saya yakin, saya sebutan nama Tuhan Yesus, saya usir gitu ya. Buka pintu pelan-pelan, hilang. Asli hilang. Sampai sekarang. Terus keajaiban lain juga, saya juga pernah waktu itu pertama kali masih awal-awal saya ke gereja, waktu itu ke gerejanya saya Pentong ya. Itu yang nyanyi ada 3 orang, cuma 3. Tapi di kuping saya dengar choir, beneran choir. Sampai saya tuh telingukan, ini choirnya mana? Kok nggak ada, tapi di kuping saya choir, sampai saya rekam, pakai handphone sampai rumah, saya putar kembali, nggak ada itu rekaman choirnya. Jadi dari situ diyakinkan bahwa pada saat kita melakukan pujian persembahan, ibadah itu yakinlah malaikat pun ikut bernyanyi. Karena pada saat itu saya benar-benar dikasih audible lah, suara malaikat ikut bernyanyi. Sekali itu aja. Sudah kajian dan lainnya pernah saya waktu itu, saya mau ke Purwakarta. Ada seorang wanita muslim yang ingin dibaptis di Jakarta. Terus kemudian saya jujur waktu itu sekitar jam 2:30, jam 3 siang lah, jam-jam yang ngantuk tuh. Di flyover MBZ kan nggak ada rest area tuh. Udah begitu masukin area Kerawang Timur, itu tanpa sadar jujur saya asli tertidur. Kenapa begitu? Karena begitu terbangun, saya heran,
kok saya sudah di jalur bawah. Asli itu itu benar-benar satu keajaiban yang apa ya, boleh dibilang ya, kayak mungkin orang nggak percaya, tapi dialah orang nggak percaya, tapi saya alami sendiri gitu, benar. Artinya apa, pada saat saya seperti tidur beberapa menit itu, malaikat Tuhan yang nyetir mobil saya. Itu benar. Terus kemudian, saya juga kemarin kena frozen shoulder nih, di sini, sampai ini sakit, nggak bisa begini, sakit, pasti sakit. Mau ke dokter nggak punya duit, namanya juga cuma sopir bokar, nggak punya duit. Saya ini andalan Tuhan. Sekarang saya kalau terjadi apa-apa hanya ngandalin Tuhan aja lah. Saya minta tolong sama Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan di semuanya. Seperti itu. Jadi memang benar-benar kuasa Tuhan itu hidup. Dan Tuhan itu memang nyata. Seperti itu. Benar-benar. Itu saya bisa rasakan semenjak saya sudah terima Yesus. Dan hal lain yang saya rasakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nyata itu bisa gini aja. Seumur hidup saya tidak pernah tiba-tiba menangis, entah pada saat saya kasih kesaksian, atau saat ibadah pun, itu tiba-tiba bisa menangis, entah kenapa ya. Tiba-tiba bisa menangis. Jangan sekarang suka mikir kenapa saya dicengin begini, seperti itu. Dulu saya nggak pernah nangis. Tapi sekarang kalau dengan nama Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, itu saya bisa nangis. Dan kita misalkan melakukan satu dosa, atau apa, wah itu penyesalan kita pasti berasa banget berat. Dan memang ya, untuk menjadi seorang Kristen itu sebenarnya, ini ada banyak orang mungkin ya berpendapat bahwa oh, udah diselamatin, udah selanjutnya kita hidup seenaknya kita, nggak juga. Itu mah namanya Kristen KTP yang hanya lahir besar karena Kristen, tapi selanjutnya dia tidak mengenali pribadi Yesus. Maksudnya itu kita diselamatkan dari dosa-dosa yang lalu, kemudian kita harus hidup baru sesuai dengan kehendak dan pribadi Yesus, seperti itu. Dan itu amat sangat berat ketimbang kewajiban ibadah. Karena kalau kewajiban ibadah, itu hanya tergantung seberapa rajin kita atau enggak, itu satu. Kedua, motivasinya biasanya karena takut nanti, takut dosa, takut tidak dapat pahala, dan sebagainya. Jadi motivasinya bukan karena iman sebenarnya, tapi karena takut. Kita tidak bicara seperti itu. Kita dikasih free will, tapi kita harus melakukan sesuatu hanya berdasarkan iman. Kalau tidak berdasarkan iman, ya percuma kita melakukan ibadah juga. Percuma juga kita melakukan puasa. Hanya dalam puasa umat Kristen tidak ada kewajiban. Ngapain kita melakukan suatu ibadah kalau kita tidak melakukan itu berdasarkan satu iman yang kita inginkan karena sesuatu, karena niat kita, itu baru kita lakukan. Dan melakukan kekristenan bukan ibadah, tapi adalah bagaimana kita hidup dalam pribadi Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Itulah makanya sungguh sangat berat. Sungguh sangat berat. Saya sendiri kadang sering suka menyerah gitu. Apa bisa saya hidup seperti ini? Karena masih jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi ya saya tetap percaya bahwa ini semua tentulah proses yang Tuhan ingin jalani. Kemudian juga sejujurnya saya juga sebenarnya cita-cita saya penting hidup penuh dalam pelayanan. Bagi saya kehidupan yang pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah bisa melayani Tuhan. Bukan memiliki satu perusahaan dengan omset miliaran, triliunan, enggak lah. Kan itu, tapi bagaimana kita bisa melayani Tuhan tanpa ada lagi beban yang harus kita pikul, artinya melumpuh kaki kita. Terus kemudian banyaklah hal-hal lain juga pada saat COVID kemarin. Itu COVID saya hanya mengandalkan Tuhan, benar. Sempat terkena COVID, tapi bukan yang aktif tapi yang pasif. Itu saya dikirimin tabung oksigen, dikirimin obat oleh orang yang sama sekali tidak saya kenal. Dan satu juga keajaiban begini loh. Saya itu pengen sekali sekolah Alkitab ya, sekolah Alkitab atau sekolah penginjil. Cuman saya nggak punya uang kan, saya nggak punya uang sama sekali. Cuman saya pengen gitu loh. Entah gimana caranya. Nah kemudian kebetulan saya kan ikut persekutuan doa alumni SMA saya, SMA 4 Jakarta lah. Nah, kebetulan ketua PD-nya persekutuan doa ini tiba-tiba nelpon atau mengontak saya. Dia nanya, kamu ada minat nggak untuk sekolah teologi atau Alkitab? Saya kaget loh.
saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa bahwa saya memang ada niat seperti itu. Kayak bersambut dong. Terus saya ingat banget. Ya puji Tuhan, akhirnya saya sekolah Alkitab, sekolah evangelis lah, sekolah penginjilan yang dibiayai oleh Persekutuan Doa alumni SMA saya di GBI Bengkal itu, Petamburan. Hingga saya selesai 1 tahun dan mendapat kelulusan sebagai evangelis karena saya memang ambil evangelis di situ. Itulah Tuhan mendengar kok apa yang kita inginkan. Tapi tentunya bukan keinginan materi atau apa ya. Tapi apa yang kita inginkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti Tuhan kabulkan. Pasti, itu saya jamin. Pokoknya segala keinginan yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Hanya tinggal waktunya yang waktu Tuhan loh. Memang ada beda ya. Ini maaf aja ya. Ada beda antara orang yang lahir besar sebagai Kristen dan orang yang bertobat baru kayak saya atau Pak Rusdi apa itu memang beda ya. Artinya apa ya? Kita suka heran sama orang Kristen kok yang menjalani kekristenan biasa-biasa aja. Artinya biasa-biasa aja tuh ya dia hanya rajin ibadah, rajin sharing firman, tapi nggak lebih dari itu. Kita ajak untuk pelayanan, ogah, kita ajak untuk persekutuan doa, ogah, dengan alasan macam bla 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 gitu. Nah itu saya jujur heran sama orang Kristen seperti itu. Saya sendiri jadi orang Kristen harus punya semangat untuk apa ya, mengenalkan pribadi Yesus, memberitakan Injil, bagaimana kita bisa menjadi terang dan gelap bagi orang lain. Kita harus bersemangat untuk melayani Tuhan karena kita tidak bisa berhenti hanya dalam rutinitas agamawi saja, karena kekristenan itu tidak sekedar agamawi, tapi kita harus lebih dari seperti itu. Kalau hanya agamawi aja, kita nggak ada bedanya dengan umat-umat agama lain. Kita hanya stop dan stuck sampai di situ. Itu sih saya kadang-kadang suka bingung sama mereka. Nah, cuman juga saya juga kadang-kadang. Nah, ini juga saya juga ngeri juga kemarin para muktadin juga kadang-kadang Pak Rusdi juga pasti tahu ya. Itu yang tidak mau dimuridkan. Padahal bagi saya menurut saya itu penting dimuridkan. Bukan sekedar terima Yesus dibaptis selesai. No, nggak seperti itu. Kita harus dimuridkan agar kita benar-benar bisa mengenal pribadi Yesus, mengenal siapa sosok dia, bagaimana kita bisa hidup dalam dia. Untuk itu kita kan perlu lah sesuatu ya, artinya kita perlu dimuridkan. Nah, cuma nyatanya nggak sedikit juga para muktadin yang jadi liar, tidak mau dimuridkan. Dan parahnya lagi, ada juga yang suka berapologet. Wah, itu ngeri juga tuh. Jadi apologet liar, tidak tanpa punya dasar-dasar teologi, apalagi tidak pernah dimuridkan ya. Hanya mungkin karena dia rajin baca sendiri. Tapi kan pemikiran di otak beda dengan pemikiran Alkitabiah yang berdasarkan kita dapat di sekolah-sekolah teologi. Jadi ya, untuk para muktadin yang lainnya, saya sarankan sih sebaiknya juga cobalah dimuridkan. Karena itu penting, sangat penting dan kita perlukan lah sebagai pertobat baru agar kita bisa mengenal pribadi dan karakter Yesus seutuhnya. Seperti itu. Ya, itulah kadang-kadang yang saya rasakan juga. Untuk kekristenan juga, saya juga kadang-kadang juga bingung sih. Terutama Protestan, saya sendiri Protestan ya. Itu terlalu banyak aliran ya. Ada GBI, GKI, bla 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 bla. Awalnya tuh saya sempat bingung. Yang mana ini, kok begini-begini. Akhirnya setelah saya pelajari, saya ada kesimpulan ini. Selama doktrin primer itu sama, itu nggak masalah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari Tunggal itu sama. Itu mah tidak masalah. Yang diperdebatkan dan membedakan hanya doktrin sekunder. Doktrin sekunder biasanya lahir dari pemikiran-pemikiran para bapak-bapak gereja dulu aja. Jadi bukan karena firman Tuhan, tapi kalau Tritunggal kan itu udah jelas ada di perjanjian lama, ada di perjanjian baru. Dari situ ya saya pikir it's fine lah. Jadi mau kita mau karismatik, GBI, atau GKI atau apapun ya, nggak jadi masalah. Yang penting kan batang pohonnya sama. Meskipun ya kadang-kadang suka ada perdebatan, tapi itu nggak terlalu penting bagi saya. Yang penting batang tubuh itu dalam kekristenan itu yang penting dan jadi pegangan kita semua. Dan ini juga masih banyak juga orang Kristen awam yang gagal paham tentang
Tritunggal atau Trinitas. Itu bukannya sedikit, banyak, cukup banyak. Kalau kita tanya, mereka yang bilang, ya kita tahu itu apa itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, apa itu lebih lanjut lagi, mereka tidak bisa jelaskan. Kenapa saya bilang itu penting untuk kita pahami? Karena di luaran juga banyak paham-paham yang menyimpang lah, sehingga lahirlah ada Oneness, ada Unitarian, terus ada saksi-saksi Yehova, terus ada Messianic Judaism itu, Judais Messianic dan macam-macam lah. Kalau kita tidak berpegang teguh kuat pengertian kita tentang Tritunggal atau Trinitas, nah itu kita bisa nyasar lah kasarnya seperti itu. Itu yang saya rasakan selama ini, dan saya terus terang, saya sekarang apapun yang terjadi bagi saya tetap harus bersama dengan Yesus Kristus, karena dia adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang nyata, yang bisa saya rasakan, dan dia telah membawa saya dari gelap menjadi terang. Yang belum mengenal dia hingga saya mengenal Tuhan itu sesungguhnya seperti apa, sih. Yang sebelumnya saya hanya mengenal sosok nama Allah SWT kasarnya, tapi kita tidak bisa mengenal pribadinya, karakternya, dan apanya. Tapi sekarang setelah saya mengenal, inilah Tuhan yang sesungguhnya. Meskipun banyak dia bilang, wah Tuhan jadi manusia kok dituhankan, seperti itu ya. Awalnya pun saya juga sama lah, punya pemikiran seperti itu. Selama kita masih belum bisa mengenal, pasti pemikiran kita juga sama. Tuh manusia kok dituhankan, ya itu wajar lah bagi mereka yang belum mengenal. Tapi bagi mereka yang masih dalam pergumulan, cobalah buka pelan-pelan, pelajari pelan-pelan kitab kalian. Bahwa ternyata banyak petunjuk di dalam Al-Quran tentang siapa itu Isa Al-Masih. Banyak, saya nggak mau sebutin ayatnya, tapi ada banyak. Terus kemudian juga petunjuk dan cahaya kebenaran di Taurat dan Injil itu ada semua. Cuman memang kadang-kadang itu ada dalam kurung itu kadang-kadang suka dalam teks aslinya tidak ada, ditambahin itu. Ya, kalau pengen tahu ya itu cuma ditutup, pelajari sendirilah. Kalau memang ingin mencari kebenaran, mumpung kita masih ada kesempatan untuk mencari kebenaran, carilah dulu kebenaran, baru kita imani. Jangan kita imani sesuatu tanpa kita tahu apakah itu suatu kebenaran atau bukan. Dan kebenaran itu pun perlu diuji. Caranya yang menguji macam-macam. Kalau saya waktu itu cara mengujinya, ya saya tanya Tuhan langsung aja, saya mana yang harus saya ikuti. Banyak cara lah. Karena kekristenan tidak didasarkan oleh iman yang buta, iman yang tanpa perlu menguji sesuatu. Karena Alkitab juga banyak, ada beberapa ayat bilang bahwa kita justru disuruh menguji sesuatu, apakah itu benar dari Tuhan atau bukan. Di Alkitab dibaca seperti itu, bahwa kita tidak boleh mengimani sesuatu sebagai suatu kebenaran tanpa kita perlu mengujinya. Dan itu memang jelas ada banyak lah di Alkitab. Mungkin saya rasa ada lagi kira-kira ya. Sementara sih itu dulu, cuman ya memang untuk saat ini saya masih rindu akan pelayanan. Saya masih mencari-cari di mana saya bisa pelayanan. Sementara saya melakukan pelayanan ke gereja-gereja, ke penjara-penjara sih. Itu Pak Rusli. Ya, puji Tuhan, luar biasa kesaksian dari seorang murtadin ketika dia mengambil satu keputusan yang luar biasa dalam hidupnya untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya teman-teman, ada ayat firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi kita semua dalam Filipi pasal 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya teman-teman, kiranya melalui kesaksian ini dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, kiranya memberkati kita, menguatkan kita, memberikan kita kekuatan untuk kita terus menjadi berkat, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan nantikan video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.